Mau teman-teman disatukan dengan singa, dia juga sama makhluk Allah diterkam. Kalau aku ogah nanti nggak bisa nonton lagi guys. Nanti nggak bisa nonton Mulan, guys. Assalamualaikum, hai sahabat kita semuanya. Kita sambil santai hari ini bareng biasa bersama istriku. Di like dulu, Di subscribe juga. di komen, dan jangan lupa video ini di share ke teman-teman sahabat baik semuanya. Ya, di santai ini seperti biasa kita juga meluangkan waktu kita dengan bercerita tentang kondisi seperti ini. Kita harus seperti apa dan kita harus bagaimana, dan intinya jangan pernah bosan ya. Kenapa jangan pernah bosan? Karena banyak hal yang harus kita lakukan. Di video kali ini kita punya beberapa pesan buat kita semuanya. Apa itu pesannya? Satu, tara. Buat ibu-ibu yang hobi-hobi ngerumpi, pagi-pagi udah nyuci piring di rumah, udah nyuci baju di rumah, ke rumah tetangga terus ngerumpi, itu awas tuh, hati-hati, dropletnya masuk tuh ke ibu-ibu. Pesan yang selanjutnya, Rajin-rajin juga sholatnya, jangan sampai tinggal sholatnya. Kalau bisa puasa sunnah, ya, berdoa betul. supaya wabahnya segera berlalu. Yang selanjutnya, pesannya Tara. Ini khusus untuk para pelajar, meskipun ada di rumah, tidak pergi ke sekolah, tapi harus tetap giat belajar. Ada beberapa aplikasi yang memang Digratiskan. oleh penyedia aplikasinya. Jadi manfaatkan. Yang berikutnya apa itu pesannya, Tara? Lalu sahabat-sahabat yang terpaksa keluar, tidak bisa stay at home seharian di rumah, kalau memang sangat terpaksa, pakai masker. Yang selanjutnya, buat bapak-bapak yang pergi kerja atau yang terpaksa keluar, jauh lebih baik setelah urusannya selesai, setelah pekerjaannya selesai, langsung pulang ke rumah. Yang berikutnya, Tara. Contohnya bagaimana istriku? Ayo kita Iya, cobain. kita cobain boleh, Jess? Boleh. Misalnya. Tujuannya biar kita saling menghargai dan melindungi diri sendiri dari wabah itu. Karena ada dan tidaknya wabah di setiap orang, kita tidak tahu. Selanjutnya, Apa sih puasa yang mau? untuk milenial, untuk anak muda, sekarang puasa dulu hangoutnya, nongkrongnya nanti dulu, jangan dulu, kongkow-kongkownya nanti. Terus nontonnya juga ditahan dulu. Bukan tidak boleh, tapi kita harus bisa mencegah penyebarannya banyak. Jadi nanti nongkrong, kongkow, nonton dan lain-lainnya, tunggu semuanya mereda, tunggu wabahnya memang betul-betul tidak ada, baru kita boleh kongkow lagi, nongkrong lagi, nonton lagi. Saya juga kangen nonton ini, nonton. Oh ya, betul-betul. Sesuka apapun diri kita, kan pemerintah sudah menganjurkan kita tahan. Kita stand at home. Itu bukan suatu kebutuhan yang harus kita laksanakan. Betul. Walaupun suka kita bukan sampai melebihi 100%, tetapi kita tahu cara menjaga diri kita. Kita tahu anjuran pemerintah bahwa apa yang dikatakan itu adalah baik. Ya, toh memang kita selanjutnya besok juga sudah reda virus ini, apapun itu pasti akan dibuka kembali. Makanya kita berdoa aja. Itu hanya sekedar hiburan saja, walaupun kita sesuka apapun, kita ke belakang. Demi apa? Demi kesehatan kita. Selanjutnya, pesan yang selanjutnya, pesan ini untuk ibu-ibu, belanja seperlunya, tidak usah panic buying. Kalau kita sekarang butuhnya untuk 2 atau 3 hari, kita butuh beras misalkan cuma 3 kilo, ya kita beli 3 kilo aja dulu. Nanti kalau misalkan ada waktu lagi kita keluar, nggak usah beli sekarung 2 karung, nanti kutuan loh tuh beras, dibeli sekarung 2 karung. Oh iya benar.
Kalau untuk urusan belanja sih memang karena kita dua-duanya juga pekerja, kalau kita belanja hal-hal yang memang menjadi kebutuhan pokok yang misalkan itu awetnya lama, ya memang kita belinya agak banyak. Tetapi memang yang awet minimal seminggu ya. Seminggu. Ya minimal seminggu. Tetapi memang kalau yang awetnya dia sedikit, bukan sedikit, sebentar maksudnya, itu kita tidak beli dalam porsi banyak, paling 2 hari atau 3 hari aja, karena kita kan kalau untuk zaman sekarang nggak susah kalau untuk cari bahan-bahan pokok, banyak di pinggir-pinggir jalan, tetangga kita yang jualan, kenapa tidak kita sambil memakmurkan mereka juga. Kalau kita memborong segala sesuatu atas dasar karena kita, kalau kata bahasa kasarnya sih saya sebut rakus, tidak melihat sahabat kita yang di pinggir, keluarga-keluarga kita, teman-teman yang di pinggir, nggak kebagian, kan kita juga termasuk orang yang menjolimi mereka. Selanjutnya, pesan yang selanjutnya. Yang jaga jarak. Sedangkan kita sekarang lagi berdekatan. Ini, jaga jarak. Teman-teman, mobil aja harus jaga jarak supaya nggak tabrakan. Kita juga butuh jaga jarak supaya nggak ketularan. Nah, seperti ini aja lah sahabat baiknya, khususnya untuk anak-anak muda ya. Saya kasih tahu dan saya ingatkan, ternyata corona itu mengajarkan kita lah, atau mengajarkan kalian selaku anak muda. Kenapa? Karena jaga jarak itu sebenarnya dia penting. Kenapa? Karena yang dekat juga belum tentu kejadian loh. Jadi jaga jarak biar semuanya aman. Selanjutnya, ini ya ini deh dulu. Katanya hand sanitizer tuh tidak ada. Sampai sekarang pun saya nggak beli hand sanitizer. Disiasatinnya, kalau misalkan kita keluar, sebisa mungkin di tangan nggak pegang muka. Sebisa mungkin kalau misalkan sentuh apa-apa, bawa tisu. Kalau kita memang harus sentuh, pakai tisu itu disentuhnya. Nah begitu nyampe, cuci tangan. Betul. Terus bawa barang masuk atau buka helm, cuci muka. Kalau saya ya cuci muka, kan itu sambil cuci tangan lagi. Begitu si barangnya dimasukin, diberes-beresin lagi. Mungkin kan si plastik masih ada kuman tuh. Nah plastiknya buang, kita cuci tangan lagi. Sesering mungkin cuci tangan. Anjuran pemerintah sering cuci tangan. Betul. Pesan selanjutnya ya. Sebetulnya sebelum ada virus ini pun kita harus mesti baca doa sebelum bepergian. Minimal Bismillah aja dulu. Minimal Bismillah aja dulu. Yang sekarang agak lebih jauh berdoanya, karena satu, kita ngadepin virus, kita nggak bisa lihat virusnya kayak gimana, nemplok di mana kita nggak tahu, dan itu virus nemplok di mana. Yang terakhir, tapi memang nggak paling terakhir ya. Jadi ini hanya terakhir dari kita dulu, saya dari kita yang paling terakhir. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan berarti include dengan sering olahraga. Betul. Jaga kesehatan juga include dengan minum minuman yang sehat. Betul. Jaga kesehatan juga include dengan makanan-makanan yang sehat. Apapun masalahnya, dari baik, buruk, sikapi dengan senyuman kita, sikapi dengan positive thinking, sikapi dengan keadaan yang memang harus kita selesaikan masalah tersebut. Jadi bukan harus ribut atau panik misalnya atau apa, jangan. Sekali-kali semuanya kita kembalikan dan pasrahkan kepada Allah. Tetap tersenyum manis, insya Allah semuanya pasti akan berlalu. Habis gelap terbitlah terang. Mungkin wabah ini pengistilahan gelap. Nanti kalau misalnya wabahnya selesai, kita akan bergembira, kita akan ambil hikmah dari semuanya. Jangan lupa seperti tadi yang disampaikan di awal, kalau teman-teman yang belum subscribe, ya tolong di subscribe, karena subscribe itu gratis. Tis. Like juga, komen, dan tekan loncengnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Ya, terima kasih sudah nonton. Good night.